atau polisi sudah lengkap sebenarnya mau melengkapi segala macam tapi terpotong harus diserahkan jaksa nanti apakah bisa meneruskan dengan baik ini? Atas pelimpahan dari Kotas Tipikor kepada Kejaksaan Agung dugaan korupsi batubara, Asabri dan utang Krakatau Steel, saya terus terang aja kaget sekali. Karena apa? Berdasarkan Undang-Undang KPK yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara, tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Karena KUHAP kita itu jelas hubungan penyidik dan penuntut, hubungan polisi dengan kejaksaan itu ya itu tadi Pak, hanya bisa kalau KUHAP yang baru tahun 2025 adalah pelimpah koordinasi, dan itu harus dilakukan 3 hari maksimal untuk melakukan koordinasi untuk menangani perkara, di mana jaksa seperti supervisor gitu. Mestinya jaksa itu kan melakukan supervisor dalam perkara ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pelimpahannya kepada jaksa ya ini jeruk Bali dimakan jeruk keprok, atau jeruk keprok dimakan jeruk Bali jadinya gitu. Jeruk makan jeruk gitu. Nah, mestinya kalau pelimpahannya kepada KPK gitu kan. Nah, kalau diserahkan kepada kejaksaan ini perkara masih bisa jadi mentah. Nanti kejaksaan akan kesulitan untuk meneruskan kalau memang ini belum ada kelengkapan, atau polisi sudah lengkap sebenarnya mau melengkapi segala macam tapi terpotong harus diserahkan jaksa nanti apakah bisa meneruskan dengan baik ini? Kan itu yang banyak persoalan karena ini menabrak undang-undang. Apakah saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memaknai bahwa pelimpahan itu boleh dari penyidik kepolisian kepada kejaksaan di luar yang undang-undang KPK gitu. Jadi ini tolonglah, ini menurut saya mestinya ini dibatalkan pelimpahan ini, dan kalau toh tidak diteruskan oleh kepolisian diserahkan atau dilimpahkan kepada KPK. Tapi saya pengen mendorong ini dibatalkan dan kepolisian tetap diberi kepercayaan. Jangan sampai ini kesannya hanya untuk mencari-cari kesalahan, maka diberi kepercayaan untuk profesional menuntaskan penyidikan ini sampai setuntas-tuntasnya, menetapkan tersangka, melimpahkan kepada jaksa, dan biar dibawa ke pengadilan gitu. Dan itu saya minta ini betul-betul biarlah kalau kepolisian ini memang ini main-main hanya misalnya untuk karena saling sandera, ya nanti rakyat menilai. Tapi harus kita beri kesempatan bahwa polisi untuk profesional menuntaskan perkara ini. Jadi saya minta untuk dibatalkan penanganan pelimpahan kepada kejaksaan ini dan dikembalikan pada polisi untuk menyelesaikan. Waktunya masih cukup kok dan tidak tergesa-gesa juga, dan apalagi sudah menahan seseorang gitu. Nah, nanti bagaimana terhadap penahanan ini? Apakah juga akan diteruskan oleh kejaksaan? Itu menjadi persoalan lagi. Jadi dan juga penetapan tersangka itu kan sebenarnya belum lengkap. Karena apa? Berdasarkan undang-undang KUHAP yang baru dan juga untuk putusan Mahkamah Konstitusi harus diperiksa sebagai saksi sebelum penetapan tersangka. Nah, ini kan nampak tergesa-gesanya kemudian karena dia harus dilimpahkan pada jaksa. Mestinya biarlah kepolisian menuntaskan ini, menyelesaikan, memeriksa saksi-saksi dulu, memeriksa calon tersangka sebagai saksi dulu, baru ditetapkan tersangka kalau memang alat buktinya cukup gitu. Tapi ini ya amburadul dan saya tidak happy, sangat sedih atas persoalan ini, dan saya meminta sebelum terlalu jauh dibatalkan pelimpahan dan dikembalikan kepada kepolisian untuk dituntaskan. Demikian, Mas. Yang dari Jakarta kalau memang ada apa-apa. Kan di depan.
Enggak, pasti ada di baju apa? Masih ada satu lagi. 5. Yang cepat itu 5. Enggak, itu berapa gram? Kalau ini 1 kilo, Bang. Jangan dipindah Udah tahu tempatnya. saya. Jangan dipindah tempatnya. Kilo. Jangan dipindah tempatnya. Jangan dipindah tulisan tadi tuh. Enggak di sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, mari kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas ridho dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore ini. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 berserta fraksi yang anggota yang hadir. Terima kasih Pak Ketua dan yang mulia para anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jamintel hadir juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro. Terkhusus yang saya hormati juga Pak Kakortas Tipikor pada Bareskrim Polri. Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganannya. Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti. Dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada jam khusus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakor Tas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jambi akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah.